Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Syekh Jumadil Kubra adalah salah seorang ulama yang memiliki karamah yang cukup besar. Beliau adalah seorang yang mempunyai garis keturunan cukup dekat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tahun 1349 Masehi di kota Samarkand, dekat kota Bukhara, wilayah negara Azerbaijan. Syekh Jumadil Kubra wafat pada tanggal 15 Muharram tahun 857 Hijriah. Beliau wafat berusia 116 tahun dan dimakamkan di desa Troloyo, Mojokerto. Bagaimanakah perjalanan dakwah Syekh Jumadil Kubra selama hidup di Nusantara? Berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Perjalanan dakwah Syekh Jumadil Kubra dipenuhi berbagai lika-liku. Secara umum, perjalanan Syekh Jumadil Kubra dapat dijelaskan sebagai berikut. Di Turki, beliau beserta keluarga dan rombongan mendapat tugas dari Sultan Turki, yaitu Sultan Mehmed I, untuk berangkat ke Jawa Dwipa untuk melakukan misi kenegaraan sekaligus misi dakwah. Dalam perjalanan menuju Jawa, rombongan mampir dulu di daerah Pasai, dan di sanalah beliau berpisah dengan Syekh Ibrahim Asmarakandi yang memutuskan untuk menetap dan berdakwah di Pasai. Pada tahun 1399, rombongan dari Turki telah tiba di Jawa. Mereka menuju daratan Tandes, sebuah pelabuhan terbesar di Jawa kala itu. Selepas turun dari kapal, para utusan Turki beristirahat sejenak melepas lelah. Kemudian perjalanan dilanjutkan melalui jalur darat menuju Trowulan. Sesampai di sana, mereka merasa terhibur. Ternyata di Trowulan juga telah ada sekelompok masyarakat Muslim. Bukan Muslim asing seperti mereka, tapi Muslim pribumi. Di istana, rombongan disambut dengan baik oleh Baginda Prabu Wikrama Wardana. Dijamu dengan kehormatan layaknya utusan dari negara jauh. Dakwah mereka untuk mengislamkan Prabu Wikrama Wardana belum berhasil. Akan tetapi mereka dipersilahkan untuk melakukan dakwah asal tidak melakukan cara pemaksaan dan kekerasan. Para ulama dari mancanegara itu pun akhirnya menyusun rencana lain, berdakwah dengan cara mereka sendiri-sendiri. Setelah dilakukan musyawarah, akhirnya diputuskan sebagai berikut. Syekh Jumadil Kubra dan kedua putranya Ali dan Zainal memutuskan tinggal dan berdakwah di Trowulan. Di Trowulan, Syekh Jumadil Kubra memulai kehidupan baru sebagai pedagang bersama dua putranya. Tidak ada kesulitan bagi beliau untuk mencari barang dagangan lantaran di daerah Tandes banyak dijumpai para pedagang Muslim dari mancanegara yang siap membantu mereka. Kegiatan dakwah pun berjalan lancar selancar usaha dagangnya. Komunitas Muslim pun kian tertata meskipun jumlahnya tidak seberapa. Awal perjalanan dakwah Syekh Jumadil Kubra juga mengalami kesulitan. Akhirnya beliau berkenalan dengan Tumenggung Majapahit yang bernama Tumenggung Satim Singomoyo. Karena hanya beliaulah seorang pejabat kerajaan yang bisa diajak musyawarah tentang kesulitannya di dalam berdakwah untuk mengembangkan ajaran Islam. Kala itu, beliau sudah memeluk agama Islam walaupun hal ini tidak berani dilakukan secara terang-terangan. Hanya Tumenggung Satim Singomoyo lah yang bisa diajak bertukar pendapat tentang bagaimana cara mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa, terutama di lingkungan kerajaan yang masyarakatnya kala itu sudah sangat terpengaruh dengan ajaran Hindu dan Buddha. Alhamdulillah, dengan keberadaan Tumenggung Satim Singomoyo, akhirnya sedikit demi sedikit masyarakat Majapahit memeluk agama Islam, termasuk yang berada di lingkungan kerajaan. Dari informasi Tumenggung Satim Singomoyo inilah Syekh Jumadil Kubra bisa mengerti lebih jauh tentang adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah Trowulan. Setelah wafatnya Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk sekitar abad 14, mulai surut pamor dan kejayaan Majapahit.
Perang saudara antara Wikramawardhana dengan Wirabumi mengakibatkan melemahnya kendali pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Penduduk Majapahit terutama dari kasta Sudra dan Waisya yang selama ini menempati derajat rendah dan hina mulai mengalami pembangkangan dan pemberontakan. Mereka merasa tidak dapat menerima adanya perbedaan derajat manusia. Kondisi yang demikian ini sangat menguntungkan bagi penyebaran agama Islam yang mengerjakan persamaan harkat, martabat dan derajat manusia. Ajaran ini menjadi berkembang utamanya di kalangan masyarakat petani, nelayan, buruh dan pegawai kerajaan. Keadaan di sekitar pusat kerajaan Majapahit semakin lama semakin memprihatinkan, baik akibat terjadinya perang saudara maupun akibat sering terjadinya perselisihan di antara pegawai kerajaan yang sudah memeluk agama Islam dan pegawai kerajaan yang masih beragama Hindu. Situasi ini ternyata membawa manfaat yang cukup besar bagi Syekh Jumadil Kubra. Penampilan yang sejuk, tutur bicara yang santun ketika beliau beranjang sana ke keluarga kerajaan menjumpai Dewi Daramawati ternyata dapat membawa ketentraman di hati Prabu Kertawijaya. Hingga satu saat Dewi Darawati menyampaikan usul kepada Prabu Majapahit atas saran pandangan Syekh Jumadil Kubra supaya Prabu Majapahit mengundang seorang tokoh yang dianggap mampu menenteramkan situasi kerajaan yang sedang dilanda kekacauan itu. Perlahan tapi pasti masyarakat kelas bawah mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Syekh Jumadil Kubra yang dengan bijak dan santun menyampaikan misi dalam dakwahnya. Syekh Jumadil Kubra memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan agama Islam. Bahkan usianya yang sudah lebih dari 100 tahun belum pernah surut perjuangannya. Dalam usia yang sangat tua itu, Sayyid Jumadil Kubra punya niat ingin mati syahid. Dengan niatnya yang baik itu, Sayyid Jumadil Kubra bersemedi 40 hari memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga akhir hayatnya dijadikan orang yang mati syahid. Pada tahun 1465 Masehi, Wali Songo sedang membangun masjid di Demak, sedangkan kerajaan Majapahit mengadakan rapat mendadak. Semua adipati kerajaan hadir kecuali Raden Patah. Atas usulan adipati yang beragama Hindu, Raden Patah harus dipanggil dan diadili karena tidak mentaati peraturan kerajaan Majapahit. Dengan semangat, para adipati yang beragama Hindu berangkat ke Demak bertujuan memanggil paksa Raden Patah. Namun setelah di Demak, para adipati tersebut ditemui oleh Syekh Jumadil Kubra dan Maulana Maghribi. Setelah para adipati menyampaikan tujuannya memanggil paksa Raden Patah dengan nada keras, Syekh Jumadil Kubra dan Maulana Maghribi mengusir para adipati yang punya niat buruk itu. Sehingga terjadilah pertempuran yang akhirnya para adipati mundur kembali ke Majapahit. Setelah itu, Syekh Jumadil Kubra dan Maulana Maghribi beserta para santri berangkat ke Majapahit. Tujuannya memerangi para adipati yang masih beragama Hindu itu. Setibanya di Majapahit, terjadilah peperangan yang sangat dahsyat sehingga banyak adipati yang gugur. Namun sudah menjadi niat Syekh Jumadil Kubra ingin mati syahid, maka saat itu juga Syekh Jumadil Kubra dan Maulana Maghribi juga gugur di medan peperangan. Syekh Jumadil Kubra adalah tokoh yang sering disebutkan dalam berbagai babat dan cerita rakyat sebagai salah satu pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa. Syekh Jumadil Kubra merupakan tokoh kunci proses Islamisasi di tanah Jawa yang hidup sebelum Wali Songo yang mampu menembus dinding kebesaran kerajaan Majapahit. Beliau juga berdakwah bersama para ulama-ulama lain dan mempunyai modal tersendiri untuk menyebarkan agama Islam. Beliau umumnya dianggap bukan keturunan Jawa tapi berasal dari Asia Tengah. Syekh Jumadil Kubra menjadi tokoh kunci dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Demikianlah kisah perjalanan dakwah dan keteladanan Syekh Jumadil Kubra. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.